tuntunan Roh Kudus dan ajaran-ajaran diajarkan oleh Yesus Kristus dan masih tetap memegang Allah sebagai pencipta mereka, maka kita akan memiliki pengharapan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali di hari yang baru, di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat seluruh jemaatnya yang sakit dan juga memberkati yang mencari pekerjaan yang bekerja untuk satu hari ini. Dan buat anak-anak Tuhan yang menuntut ilmu diberikan kepintaran dan kerendahan hati. Tetap kita memperhatikan kesehatan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan sebelum kita menikmati satu hari ini, baiklah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kita. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan doa Rasul Paulus agar kiranya Roh Kudus tetap tinggal dan tetap diandalkan oleh jemaat yang ada di Efesus dalam kehidupan mereka, dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan betapa pentingnya Roh Kudus tersebut dalam menuntun kehidupan jemaat Efesus dan orang-orang yang percaya. Jika orang Kristen yang berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus dan ajaran-ajaran diajarkan oleh Yesus Kristus dan masih tetap memegang Allah sebagai pencipta mereka, maka kita akan memiliki pengharapan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Memiliki yang namanya kekayaan, yaitu Tuhan Allah akan memberikan berkat yang kekal terhadap orang yang percaya akan tuntunan Roh Kudus tersebut. Dan tentunya dengan namanya pengharapan kekayaan, maka akan ada kekuatan di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Roh Kudus? Apakah kita masih memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus? Walaupun banyaknya persoalan dan pergumulan, bahkan COVID-19 di depan mata kita, apakah kita masih memohon kepada Roh Kudus agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi segala yang kita hadapi di depan mata kita? Ada Tuhan Allah, ada Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus sebagai tempat kita untuk berseru dan memohon di dalam doa kita. Maka daripada itu saudara-saudari, tetaplah seperti Paulus yang selalu mendoakan dan selalu memohon bahwa Allah akan selalu tetap melindungi kita melalui tuntunan Roh Kudus. Percayalah, maka semuanya akan diberikan kepada kita, dan supaya ia menjadikan hati kita menjadi terang dan mengerti akan pengharapan tersebut yang terkandung dalam panggilannya sebagai kita orang Kristen, dan betapa kayanya dia kalau kita memuliakan nama Tuhan Allah kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita dalam setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita untuk satu hari ini. Amin. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan, ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.